Halo teman-teman semua, hari ini 31 Agustus 2021 adalah hari sidang putusan kasus gagal keting taib. Jadi perjalanan panjang ini dari kita terima laporan, kita datang, kita menyelidiki, kita membuat laporan, kami mendampingi pemeriksaan, kami menghadiri sidang, berkoordinasi dengan jaksa. Inilah hari puncaknya. Semoga nanti vonis yang diberikan oleh hakim bisa memenuhi rasa keadilan kita semua dan menjadi jurisprudensi bagi kawan-kawan semua untuk bisa mengurus kasus-kasus animal abuse. Pun menjadi efek jerah bagi yang lain yang macam-macam sama hewan, bahwa mereka bisa kena masalah nih kalau macam-macam sama hewan. Ada kita semua yang akan melihat. Ya, kita artinya bukan saya, bukan PH3, bukan hanya saja tim kami, tapi teman-teman semua juga bisa melaporkan dan bersama-sama kita hentikan ini semua agar menjadi Indonesia yang jauh lebih baik dari kekerasan hewan yang bisa membawa petaka bagi manusia sekitar. Sidangnya tadi 14.47. Sidangnya 14.47. Dimulainya setelah antrian, harusnya 13.30 agak mundur karena ada perdata nyelip. Tapi ini penting banget hari ini. Ternyata harapan kita semua sesuai. Bahwa tuntutannya 3 tahun, vonisnya 2 tahun 6 bulan. Pecah telur kita. Pecah telur dan terdakwa tetap ditahan dan lanjut jadinya. Dan tidak ada perlawanan, sepertinya tadi tidak berkeberatan. Mudah-mudahan tidak ada perlawanan hukum. Jadi inikah Mbak, inikah ya. Sudah tadi udah diketuk surat putusannya nanti dikasih. Akhirnya selesai. Tuntas juga. Semoga Tayo ini menjadi titik terang buat yang lainnya. Bahwa buku vaksin bisa dipakai sebagai bukti kepemilikan. Ini menjadi jurisprudensi untuk kita nanti mendorong pihak kepolisian tidak hanya meminta surat sertifikat vaksin atau sertifikat stambuk sebagai pemilikan. Nanti kalau anjing kampung sama kucing kampung bagaimana? Kan seperti itu ya. Jadi buku vaksin bisa dipakai sebagai bukti kepemilikan beserta dengan dokter yang memvaksinnya. Ya. Perjalanannya lumayan berat ya Mbak. Memberatkan banget sama sekali ya. Semangat terus ya Mbak. Ini kalau bukan karena Mbak Sonianya yang tegas dan kuat dan tegar dan kuat gitu ya, mungkin lewat. Kalau bukan Mbak Sonia pemiliknya, mungkin kita udah kalah ya Mbak. Udah kena teror ya kan. Iya. Apa komen-komen netizen yang dibilang pansos doang. Lu mau tuker tempat? Bang bacot netizen membahaya. Terima kasih ini Mbak Noni, perwakilan dari PH3, di mana perjuangan bersama-sama lawyernya, pemiliknya, kita semua akan membuahkan hasil. Mbak ada mau disampaikan? Kami mengapresiasi kinerja para aparat penegak hukum, kepolisian, khususnya Polsek Medan Area, dan Kejaksaan Negeri Medan. Putusan ini tidak hanya untuk Tayo saja, tapi juga untuk para hewan domestik, khususnya kucing. Semoga ini juga membuka mata banyak orang bahwa hewan tidak hanya sekedar barang, tapi adalah makhluk hidup yang bisa
bisa dan harus kita perjuangkan hak-haknya untuk hidup sejahtera berdampingan dengan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Hari ini sidang Tayo, sidang putusan Tayo, kasus Tayo, dan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum pasal 363 KUHP, pasal 406 KUHP. Dihukum dengan 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Dan yang paling penting adalah sertifikat vaksin bisa dipakai sebagai bukti kepemilikan. Ini jadi tonggak kita bersama untuk berjuang buat hewan domestik. Terima kasih banyak untuk kinerja bapak-bapak semua atas kasus Tayo. Kalau boleh diceritakan Pak tentang kendala dan pandangan Bapak tentang kasus Tayo beserta bobotnya itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Kami dari Polsek Medan Area merasa senang bahwa hari ini sidang tentang pencurian kucing yaitu atas nama Tayo telah selesai dan putusan pengadilan 2 tahun 6 bulan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantu dalam proses penegakan hukum tentang pencurian kucing tersebut. Kendala-kendala memang cukup banyak di lapangan, namun atas kerja sama daripada korban sendiri dan yang tak kalah pentingnya adalah Ketua Komunitas Animal, Bang Doni CS, yang dengan segala kekuatannya, dengan segala kemauannya membantu dalam mengumpulkan untuk kasus dan pembuktian ini bisa dapat dibuktikan. Dan sekarang alhamdulillah sudah selesai kasusnya dan kami juga minta ke depan kepada masyarakat manakala ada kasus-kasus yang serupa bisa dilaporkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Terima kasih. Wassalam dari kami dari Polsek Medan Area. Horas. Akhirnya perjalanan mencari keadilan untuk Tayo mendapatkan kepastian hukum bahwa ada penetapan putusan dari hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara bagi terdakwa Raffles Neno. Terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 363 KUHP dan 406. Satu yang perlu digarisbawahi adalah ada satu ada satu jurisprudensi yang nanti akan bisa dicontoh di kasus-kasus lain, yaitu bahwa pembuktian kepemilikan tidak hanya melulu pada stambuk, tapi bisa juga dengan buku vaksin yang ditandatangani oleh dokter yang ikut nanti diperiksa. Dan ini diakui sebagai bukti kepemilikan oleh kepolisian dan kejaksaan. Ya, itu yang paling penting. Lalu semoga ini menjadi efek jerah agar tidak terjadi lagi Tayo-Tayo yang lain. Ya. Perjalanannya seperti apa? Rumit atau gampang? Mencari keadilan tidak ada yang gampang. Ya, yang pertama itu. Lalu seperti apa perjalanannya?
Pertama, kita mendampingi Mbak Sonia, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi, melakukan pelaporan yang proper, lalu bersama kepolisian untuk membantu proses pembuktian tentang kadaver kucing tersebut adalah benar kucing Tayo. Dengan apa? Dengan kita menyiapkan dokter forensik, baik di Medan maupun yang untuk tes DNA sampai di Unair. Ya. Banyak hal itu yang perlu dibuktikan, lalu pencarian saksi, meminta keterangan saksi-saksi, lalu berkoordinasi dengan kejaksaan untuk penuntutannya, ya. Lalu hingga saat ini akhirnya putusan pada 31 Agustus 2021. Ini suatu pencapaian buat kita semua. Saya berharap bahwa teman-teman yang lain bisa menjadikan kasus ini sebagai jurisprudensi. Kasus jagal kucing di Medan pada putusannya 31 Agustus 2021. Teman-teman yang lain nggak usah takut untuk melaporkan kasus penganiayaan hewan atau hal-hal yang terkait dengan hewan. Ya, pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Ada PR-PR kita ke depannya, yaitu revisi perundangan di pasal 302 KUHP agar tidak menjadi tindak pidana ringan saja. Ya, itu perlu diperkuat. Bapak-bapak Dewan yang terhormat, saya berharap ini juga menjadi panggilan hati buat bapak-bapak semua. Ini adalah call to action nih untuk revisi perundangannya. Lalu kita juga akan ada judicial review beberapa pasal ya. Tapi ini masih kita godok dulu agar final sifatnya. Dan masih banyak tugas-tugas yang lain. Ini kemenangan hari ini saya dedikasikan buat teman-teman semua yang sayang kepada anjing dan kucing, pada hewan-hewan domestik yang lain, kepada hewan-hewan liar yang lain, bahwa hukum bisa ditegakkan. Ini adalah suatu kemajuan buat kita semua yang hadir dari Medan untuk Indonesia.